lagi bersama saya Nia Korbavo. Jadi video kali ini kita akan sama-sama belajar materi tentang teks eksplanasi. Kita langsung masuk saja ke materinya. Teman-teman semua, adakah di sini yang tahu apa itu teks eksplanasi? Nah, teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam, sosial, budaya, atau ilmiah secara logis dan juga sistematis. Nah, tujuan utama teks ini itu untuk memberikan penjelasan agar pembaca memahami mengapa dan bagaimana sesuatu peristiwa itu bisa terjadi. Adapun fungsi dari teks eksplanasi, yakni untuk menjelaskan proses atau sebab akibat suatu peristiwa atau fenomena. Yang berikutnya itu untuk memberikan wawasan atau pengetahuan ilmiah kepada pembaca. Nah, untuk fungsi yang berikutnya itu melatih kemampuan berpikir logis dan sistematis dari para pembaca. Kita masuk pada ciri-ciri teks eksplanasi. Ini yang pertama, menjelaskan proses, kejadian, atau fenomena. Yang berikutnya, ciri yang berikutnya itu berdasarkan fakta dan juga data ilmiah. Ciri yang selanjutnya adalah bersifat informatif dan tidak persuasif. Disusun secara logis dan juga kronologis. Nah, ciri yang terakhir menggunakan istilah-istilah teknis. Adapun struktur dari teks eksplanasi. Yang pertama itu adalah pernyataan umum. Pernyataan umum ini kita identifikasi fenomena, menyampaikan gambaran awal tentang apa yang akan dijelaskan, biasanya berupa definisi atau latar belakang. Struktur yang berikut adalah deretan penjelas atau urutan sebab akibat atau proses, yakni menjelaskan proses terjadinya fenomena secara bertahap dan sistematis. Bisa juga menjelaskan sebab dan akibatnya dari peristiwa tersebut. Dan yang terakhir adalah interpretasi atau simpulan. Ini bersifat opsional. Ini berisi pandangan penulis atau simpulan tentang fenomena yang dijelaskan. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Menggunakan kata kerja aktif dan pasif, seperti berlangsung, terjadi, dihasilkan. Menggunakan kata teknis atau istilah ilmiah, yakni erupsi, gempa tektonik, fotosintesis, dan lain sebagainya. Adapun menggunakan kata penghubung kronologis atau kausalitas, sehingga, karena, jika, lalu, dan setelah itu. Menggunakan kalimat fakta dan data. Yang berikutnya adalah kalimat kompleks, yakni mengandung lebih dari satu klausa. Nah, contoh dari topik teks eksplanasi itu, contoh yang pertama, proses terjadinya hujan, perubahan iklim global, proses gempa, terjadinya kemacetan lalu lintas, dampak erosi terhadap lingkungan. Nah, itu adalah beberapa contoh topik yang dibahas di dalam teks eksplanasi. Nah, adapun langkah dalam penulisan teks eksplanasi. Yang pertama itu, tentukan fenomena yang akan dijelaskan. Setelah kita menentukan fenomena yang dijelaskan, mengumpulkan informasi dari sumber terpercaya. Setelah itu dikumpulkan, susun kerangka berdasarkan struktur teks. Setelah disusun, tulis dengan bahasa baku dan juga sistematik. Nah, kemudian baca kembali dan revisi jika ada kesalahan dalam penulisan. Nah, contoh dari teks eksplanasi, jika teman-teman ingin belajar dan memahami lebih mendalam, teman-teman bisa melihat contoh yang saya paparkan di slide berikut ini. Demikianlah materi penting dari teks eksplanasi yang menurut saya harus teman-teman pahami. Sampai di sini pembelajaran kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.